Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Samsu. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pembelian pada perusahaan PT Jayapura. Prosedur pembelian pada perusahaan PT Jayapura. Deskripsi kegiatan. Yang pertama, sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk perdagangan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, dan ketiga fungsi penerimaan, yang keempat fungsi akuntansi. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Yang di dalamnya sistem akuntansi pembelian dengan pedagang langsung, sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Keempat, prosedur penerimaan barang. Kelima, prosedur pencatatan utang. Dan yang terakhir, prosedur distribusi pembelian. Dokumen yang digunakan. 1. Surat permintaan pembelian. 2. Surat permintaan penawaran harga. 3. Surat order pembelian. 4. Laporan penerimaan barang. 5. Surat perubahan order. Dan yang terakhir, bukti kas keluar. Dokumen tembusan surat order pembelian. Yang pertama, surat order pembelian asli ke pemasok. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Yang ketiga, tembusan bagi unit peminta ke peminta barang. Yang keempat, arsip tanggal penerimaan ke pembelian untuk menyelidikan jika barang tidak datang pada waktunya. Yang kelima, arsip pemasok ke pembelian untuk mencari informasi tentang pemasok. Yang keenam, tembusan fungsi penerimaan ke penerimaan dokumen Blank Receiving System. Yang ketujuh, tembusan akuntansi ke akuntansi. Unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Yang keempat, transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, dan fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang, atau oleh fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung pakai. Yang kedua, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Yang keempat, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi oleh pejabat yang lebih tinggi. Yang kelima, pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Yang terakhir, pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar atau voucher register diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Berikut adalah bagian alur dokumen sistem akuntansi pembelian. Bagian gudang. Next, bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian utang, dan bagian kartu persediaan. Yang berikut sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Bagian utang. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada kata yang salah dari mulut saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.